Assalamualaikum, hai mam, hai teman-teman, kembali lagi di channel Miss NN. Di video kali ini aku mau tunjukin cara aku mengemas-kemas kentang Mustafa ya. Ini tuh packing-packing yang buat dikirim-kirim. Jadi sesuai janji aku kemarin sih sebenarnya mau bikin video tentang modal dan keuntungan ya. Setelah video yang kemarin aku bikin hasil jualan kentang Mustafa selama 1 minggu itu. Cuma karena video ini juga banyak yang minta, banyak yang request, jadi aku bikin video ini dulu. Dan mohon maaf aku baru bikin video lagi karena kemarin tuh sempet nggak ada suara ya, suara aku tuh serak banget, jadinya aku nggak bisa buat bikin video. Nah sekarang udah mendingan, suaranya ada, jadi aku mau bikin video yang cara aku mengemas-kemas kentang Mustafa seperti ini untuk dikirim-kirim ya ke berbagai daerah, mulai dari wilayah Jabodetabek sampai yang jauh-jauh, terbang ke Medan, ke Sumatera Selatan, terus ke Lampung, kemana lagi ya, Kalimantan juga ada. Jadi alhamdulillah menyebar ya, udah banyak gitu karena dari Facebook juga. Dan seperti inilah cara aku mengemas ya teman-teman. Jadi untuk ini ukuran 500 gram ya, pakai pouch kayak gini, nggak ada yang wadahan gitu ya. Yang wadah cuma pakai mangkok sama kotak, itu ukuran 100 gram dan 200 gram. Kalau 500 gram masih pakai yang pouch kayak gini aja, jadi nggak pakai wadah. Ada sih permintaan untuk ukuran 500 gram pakai toples gitu, cuman aku sendiri belum menemukan gitu untuk toplesnya mau pakai yang segimana gitu ya. Jadi untuk sementara masih seperti ini. Dan ini timbangannya aku nggak pernah ngurangin timbangan ya teman-teman. Ini berat bersih, malahan aku suka lebihin gitu sedikit-sedikit. Jadi takut kalau ngurangin timbangan itu dosa gitu kan, namanya ada pertanggungjawabannya. Ini yang 200 juga lebih karena wadahnya juga itu ada berat. Aduh mohon maaf banget ya teman-teman, tadi ada gangguan sedikit karena aku tuh ngisi suara malam-malam, jadi anakku mau tidur, cuman selimutnya tadi ke dudukan aku jadi teriak-teriak gitu. Nah ini untuk pengiriman yang jauh-jauh dan jumlahnya lumayan banyak, aku pakein kardus gini ya teman-teman. Tapi untuk bubble wrapnya nggak di dalam di kemasan yang dalamnya gitu, aku selimutin di luar kardusnya aja. Karena kalau misalkan bungkusannya 500 graman ini yang aku bubblein itu repot ya semuanya karena banyak itu kan. Jadi insya Allah walaupun di bubblein yang luar kardusnya aja aman kok, sampai dikirim ke Madura, ke Surabaya, ke pokoknya di bawa nyebrang gitu juga aman. Dan ini karena mangkok cuma 2 biji, takut kecempet gini ya, jadi aku bubblein di dalamnya, nggak apa-apa. Alhamdulillah gitu selama ini nggak ada yang komplain ya untuk pecah-pecah atau gimana. Dulu waktu awal-awal ya aku banyak belum pengalaman kali ya, jadi ada komplainan pecah gitu karena pakai wadah mangkok sama kotak itu nggak dibubblein. Jadi aku cuma kepak-kepakin pakai kardus aja, akhirnya nyampe ke customer tuh ada yang pecah gitu. Dan ya itu jadi pelajaran, jadi kedepannya aku bisa lebih hati-hati lagi gitu. Dan emang dulu aku tuh belum pengalaman banget ya, jadi ya semua pengalaman tuh jadi guru ya, guru yang berharga gitu. Dan ini tuh kemasan semua ini ya, kemasan ada yang 100, ini yang 100 tuh minta 10, terus yang nggak pedes juga ada. Jadi yang nggak pedes tuh cuman 2 biji, aku pisahin tuh pakai plastik kecil. Terus yang kotak cuma berapa ya, 3 ini. Dan ini tuh yang pesen kentang ini pengen nyoba bikin kali ya. Jadi
pesen parutan kentangnya juga, jadi pengen aku yang beliin. Dan di sini aku sertakan ya untuk parutan kentangnya, karena mungkin beli sendiri takut beda, jadi minta dibeliin dari sini. Ya udah aku beliin. Dan juga pengen tahu kentang dieng seperti apa ini, jadi minta dibawain kentang dieng. Ya udah aku bawain 1 biji. Ini ibu yang pesan ini tuh alhamdulillah orangnya baik banget. Mudah-mudahan si ibu mau nyoba bikin juga bisa ya, bisa nanti berkembang sendiri gitu di sana. Jadi aku seneng aja kalau misalkan apa yang aku bagikan itu bermanfaat ya untuk teman-teman gitu. Jadi ilmunya nggak ngendep di aku aja gitu ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya sambil dengerin aku ngoceh, klik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Insya Allah aku bakalan update terus video-video yang bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan minta sarannya juga, kira-kira aku harus bikin video apa gitu buat teman-teman untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena aku tuh kadang bingung gitu ya mau bikin video tentang apa. Jadi kalau misalkan aku uploadnya tentang kentang Mustafa terus, kira-kira teman-teman tuh bosen gak sih gitu kan, apa aku upload yang lain atau gimana gitu. Kalau ada sarannya gitu ya dari teman-teman. Dan aku tuh sebenarnya pengennya konsisten bisa upload video seminggu ya paling gak 2 kali atau 3 kali gitu. Cuman kadang terkendala sama kesibukan ya, aku banyak banget sibuknya gitu untuk urusan anak sekolah, untuk urusan kerjaan aku di rumah, masak-masak atau goreng-goreng kentang gitu juga. Jadi untuk bikin video jadi nggak sempet gitu. Kadang udah malam aku udah keburu capek, ngantuk, akhirnya tidur gitu. Akhirnya yang harusnya dibikin sekarang jadi besok lagi gitu, tertunda. Mungkin untuk kedepannya nanti aku bakalan open order setiap Senin sampai Kamis, terus Jumat Sabtu untuk aku produksi, dan Minggu bisa rehat atau ngepak-ngepakin gitu ya. Terus Seninnya baru dikirim-kirim gitu. Mungkin bakalan aku nanti sertakan gitu ya jadwal untuk open ordernya, karena kalau aku buka order tiap hari juga bingung gitu bikinnya. Kadang aku pas suami lagi nggak ada di rumah kan aku bener-bener ngerjain sendiri gitu ya teman-teman. Jadi aku sambi sebisa-bisanya aku untuk bikin kentang, dan aku ngebagi waktu untuk anak-anak aku yang masih butuh pendampingan dalam sekolah gitu kan, karena masih daring gitu. Jadi udah masuk tapi nggak yang seminggu full gitu, masih sekali 2 kali gitu. Dan kalau misalkan aku terlalu ngoyo gitu open order setiap hari, jadinya aku bingung sendiri gitu kan untuk harus menyiapkan kentang yang digoreng tuh berapa. Untuk misalkan nih ada pesanan yang masuk 10 kilo Mustafa, kan aku paling nggak harus siap 30 kilo ya untuk digorengnya gitu, karena 1 kilo Mustafa itu kan dari 3 kilo kentang. Jadi 30 kilo kentang itu yang aku goreng harus aku selesaikan dalam waktu sehari, kan nggak mungkin gitu. Makanya kalau misalkan Senin sampai Kamis aku open order, jadi bisa ancang-ancang tuh. Misalkan yang order berapa kilo sehari, misalkan ada 3 kilo, aku bisa goreng 10 kilo dulu hari ini gitu. Terus besoknya ada yang order lagi 3 kilo atau 4 kilo, oh berarti aku harus goreng 12 kilo gitu. Nah setelah Senin sampai Kamis open order, aku sambil goreng-goreng yang di order gitu, baru hari Jumat Sabtunya aku buat ngebumbuin gitu. Dan kalau sempet misalkan Sabtunya udah langsung dipak-pakin, ya udah berarti Minggu aku istirahat dan Seninnya baru dikirim-kirim gitu ya teman-teman. Nah ini untuk mangkok ya, karena mangkok ini kan rentan juga pecah, jadi aku babelinnya berlapis-lapis ya, nggak cuman 1 lipatan aja. Ini tuh 10 mangkok sepertinya mau dijual lagi gitu, dan aku kepak-kepakin pakai
bubble aja sama dilapisin plastik lagi luarnya nanti. Jadi nggak aku pakein kardus ya ini teman-teman. Ya mudah-mudahan aman aja, selamat sampai ke pembeli, nggak ada yang cacat-cacat atau gimana. Karena kalau ada yang rusak-rusak gitu aku jadi nggak enak sendiri gitu. Aku udah hati-hati dari sini. Mungkin dari pengiriman di sana juga ada yang suka dilempar-lempar gitu ya, jadi rusak pas dipilah-pilah dari jasa pengirimannya gitu. Nah, untuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau mau kasih saran dan kritiknya, silakan tulis aja di kolom komentar ya. Nggak apa-apa kalau misalkan saran dan kritik yang bersifat membangun, aku terima kok gitu. Jadi aku terima masukan-masukan, walaupun misalkan nggak enak atau apa ya, kalau misalkan itu untuk kedepannya biar aku lebih baik, nggak apa-apa, aku terima dengan senang hati gitu. Jadi masukan dari teman-teman tuh sangat berarti ya. Jadi kita tuh nggak bisa yang usaha terus dinilai sendiri gitu, kita butuh penilaian dari orang lain. Coba aja sih teman-teman, misalkan suruh tulis 10 penilaian terhadap diri sendiri, pasti bingung gitu. Aku sendiri juga bingung. Misalkan aku suruh nilai diri aku orangnya seperti apa, pasti bingung gitu. Tapi kalau menilai orang lain tuh paling gampang, paling cepet banget orang ya menilai orang gitu. Tapi ya jangan terlalu gampang juga menilai orang dari luarnya aja gitu. Kalau kita misalkan belum kenal dalam-dalamnya, jangan yang cepat mengklaim orang ini tuh seperti ini gitu. Dan ini ya yang pengiriman aku balikin biar alamatnya nggak kelihatan. Itu yang dibungkus plastik itu yang deket. Jadi aku mau kirim pakai motor aja. Kadang sih pada ngambil juga ke rumah. Cuma kalau misalkan udah siap, Mustofanya udah jadi, ya udah langsung aku kirim-kirim gitu ya. Yang deket-deket sini, paling blok-blok sebelah, gang sebelah gitu. Dan ini yang dikirim-kirim, aku tuh biasa kirim pakai Wahana ya teman-teman. Pokoknya aku tuh nyari jasa pengiriman yang paling murah. Biasanya aku cekinnya itu Wahana, Lion Parcel, sama JNE gitu. Sebenarnya ada lagi sih yang pengen dikirim pakai jasa pengiriman yang lain ya. Cuman di tempat aku tuh yang deket cuma 3 macam itu. Makanya mudah-mudahan sih kedepannya ada lagi gitu ya, kayak Tiki atau Pos atau apalah yang kayak Si Cepat dan macam-macam yang lain sebagainya itu dibuka di ruko-ruko sini gitu. Aku berharap gitu, karena makin banyak juga jadi makin mudah gitu kan. Sekarang kan bisnis apa aja tuh online ya teman-teman. Jadi jasa pengiriman tuh udah makin banyak juga buka segala macam nama gitu. Mudah-mudahan bisa kedepannya tuh di lingkungan aku sini makin banyak, jadi nggak repot gitu kalau misalkan teman-teman pengennya dikirim pakai apa tuh ada gitu. Dan yang ini aku mau kirim ke rumah sakit juga, karena di sana tuh ada teman-teman aku ya banyak, mereka tuh teman kerja dulu, jadi suka pada order juga. Alhamdulillah gitu, kalau misalkan kita jualan terus punya teman banyak, relasi banyak, insya Allah dagangan kita banyak yang lihat, jadi banyak yang beli gitu. Makanya jangan males untuk memperbanyak teman gitu ya. Jadi memperbanyak teman itu jadi memperbanyak silaturahmi juga gitu. Dulu sih aku pernah ikut MLM gitu, katanya kalau MLM tuh memperbanyak tali silaturahmi gitu. Tapi kenyataannya kalau kita misalkan udah nggak aktif di MLM tersebut, ya udah yang di atas kita tuh udah nggak pernah lagi nyolek kita, nggak pernah lagi komunikasi sama kita gitu. Jadi menurut aku ada maunya gitu ya silaturahminya tuh, karena ada maunya biar si downline yang di bawah itu mau order gitu kan. Jadi ngumpulin poin juga buat upline-nya yang di atas gitu. Dan
kalau misalkan hubungan kerjasama untuk perdagangan kayak gini sih, insya Allah bukan seperti MLM ya teman-teman. Ya jadi kira-kira seperti itulah packing aku yang untuk kirim-kirim ya ke Jabodetabek ataupun ke luar Pulau Jawa. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang ya mungkin usahanya baru dimulai atau masih kecil. Nanti insya Allah kalau ini bisa jadi besar gitu ya. Yang penting kita berusaha, penting berdoa lah, berdoa utama itu. Jadi teman-teman semangat terus, ayo mulai walaupun dari hal yang kecil. Nah, kira-kira sampai di sini dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.